Sudah sarapan belum, anak-anak? Siapa yang belum ini? Nanti ya setelah Zoom ada yang sarapan. Ya, kita masih menunggu teman-teman yang mau bergabung, masih ada yang masuk ini. Berapa? 1 menit lagi kita akan memulai. 1 menit ngitung sampai berapa, Mah? Adit. Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk, siapa yang masih on mikrofonnya dimatikan dulu supaya nanti doanya bisa terdengar dengan jelas. Oke. Siap. Yuk anak-anak kita awali dengan berdoa. Yuk ambil sikap doa. Aduh, saya sama mama jenengan tak. Oke. Yuk anak-anak kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Berkatilah kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semuanya selamat pagi. Kita ucapkan bersama-sama ya. Oke? Boleh dibuka dulu mikrofonnya. Siap ya. Salam tani Kanita. Oke, jempol semuanya. Anak-anak senang ya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mengulangi belajar. Yuk anak-anak siapkan dulu buku tema 7. Sudah ketemu, sudah disiapkan. Kita akan mengulang kembali. Kita akan mengulang kembali tentang materi yang sudah kita pelajari di tema 7. Nah, anak-anak mulai besok hari Kamis, anak-anak sudah PAT. Disiapkan dengan baik ya. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, belajar yang baik. Sehingga besok waktu PAT, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan dapat naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Yuk kita lihat dulu. Anak-anak boleh dibuka bukunya. Kita buka halaman 2. Oke, ketemu. Nah, di sini ada gambar siapa anak-anak? Siapa yang tahu? Siti. Pinter, gambar Siti dan teman. Mereka sedang mau pergi kemana ya? Kemana ya? Ke sekolah. Dengan naik apa mereka ke sekolah? Sepeda. Nah, anak-anak apa yang ada di kepala mereka ya? Topi. Kemudian mereka juga memakai apa ya? Bajunya sama tidak? Seragam. Nah, anak-anak. Mereka itu memakai pakaian yang rapi ya, seragamnya rapi, lengkap, memakai topi, berdasi, berseragam yang rapi, dimasukkan, memakai
ikat pinggang juga. Nah, dari gambar ini kita akan belajar lagi menyanyi Topi Saya Bundar di halaman 3. Masih ingat lagu Topi Saya Bundar? Masih ya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Topi saya bundar, topi saya tanda yang stripnya pendek itu dinyanyikan dengan lebih cepat. Kalau yang tandanya panjang lebih apa kalau yang panjang lebih panjang, lebih lama. Pintar masih ingat juga tentang itu ya, tentang tanda yang ada di bawah itu ya. Lagu yang disebutkan pendek dan panjang, kan? Panjang pendeknya mengikuti pada lagu. Nah, di halaman berikutnya, halaman 5 di sini ada berbagai macam gambar, yaitu dari satu ini kita belajar tentang benda hidup dan benda mati. Siapa yang bisa menyebutkan dari gambar halaman 5 yang termasuk contoh benda hidup apa saja? Anak bebek. Ikan. Benda hidup tuh. Benda mati itu mati itu enak celana. Beneran benda apa? Oh? Boneka Pancasila. Garuda, Pancasila. Ya itu ya. Sudah tahu ya. Sekarang kita belajar di halaman 9 itu ada lambang negara kita dan dipajang pada di kelas. Nah, pada lambang negara itu terdapat sila-sila Pancasila. Anak-anak sudah tahu sila pertama sampai dengan sila kelima ya. Nah, apa simbol sila kelima? Kepala banteng. Siapa yang tahu bunyi sila keempat itu seperti apa ya? Bunyinya Surat kaca bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak diminta untuk mendeskripsikan atau menceritakan gambar, membuat kalimat dengan ciri-ciri benda. Masih ingat ya? Ada kucing, ada kursi. Nah, kucing suka makan ikan. Terus kayak emak. Nah, kucing termasuk benda. Ini kursi. Benda hidup atau mati? Mati. Dibuat dari apa kursi? Kayu. Kayu digunakan untuk apa? Duduk. Oke, kita lanjut lagi. Halaman 18 ya. Sudah ya, di situ ada simbol sila Pancasila. Kemudian ada kolom benda hidup atau benda tak hidup. Nah, simbol sila
pertama apa? Bintang. Bintang. Rantai. Pohon beringin. Pohon beringin. Hewan ciptaan siapa, anak-anak? Tuhan. Benda hidup atau benda mati? Dari hidup. Benda hidup. Ya, pintar. Kita lanjutkan lagi. Kita buka bukunya. Kita lihat halaman 28. Angka 2 dan 8. Ya. Sudah ketemu? Udah. Kita baca ya anak-anak ya. Dengarkan ya. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Tak hidup dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Coba anak-anak gambar dan Gayu. Sudah ketemu? Penggaris ini lebih panjang daripada penggaris Gayu. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Bedakan apa anak-anak? Pendek, benda. Anak-anak siapa yang bisa membuat kalimat berdasarkan gambar yang bagian bawah di halaman 28? Bagian kalimat ini ada gambar Lani dan Sisi yang membawa bunga. Siapa yang bisa tunjukkan jumlahnya? Siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, Gilby boleh mencoba, Gilby. Awar Cici Mawar Lani lebih pendek dari Mawar Titi. Mawar Lani lebih pendek dari Mawar. Oke. Kemudian kita lihat lagi gambar yang berikutnya di halaman 29. Gambarnya si Eden dengan Denny. Siapa yang bisa buat kalimat? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Siapa sebut nama sayang? Marisa. Oke, Clarissa, dicoba. Kereta Udin lebih panjang dari kereta Udin lebih kecil daripada Benny. Pintar, Clarissa, terima kasih. Kereta Udin lebih kecil dari kereta Benny. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita balik lagi ke belakang ya, anak-anak ya. Kita lihat halaman 36. Kita ulangi lagi tentang nilai tempat. Oke, sudah ketemu? Halaman 36 itu 3 dan 6. Ya, sudah ketemu ya. Nah, di situ ada angka atau bilangan 40. Ditulis dengan huruf 47. Itu artinya nama bilangannya 47. Berapa puluhannya? 47 itu ada berapa puluhan? 4. 7 berapa puluhannya? Ada 4 puluhan. Yang satuannya ada 7. Nah, benar. 4 menempati puluhan, 7 menempati satuan. Yaitu ya, masih ingat ya anak-anak ya, nilai tempat ya. Oke, nanti di rumah diulangi lagi. Sekarang loncat halaman 70. Nah, di situ ada gambar ulat, ada gambar kupu-kupu, ada gambar ikan. Nah, anak-anak suruh mengamati, diminta untuk mengamati. Hewan yang paling banyak yang mana? Ulat, kupu-kupu atau ikan? Kan, pintar. Hewan yang paling sedikit yang mana?
Bagi yang paling sedikit. Diminta mengurutkan ya anak-anak ya. Kita mengurutkan juga mana dari yang banyak, mana yang dari paling sedikit. Nah, siapa yang bisa mengurutkan? Urutan hewan dari yang paling banyak. Saya, Bu. Ya. Saya. Dari apa dulu? Saya. Siapa ya? Iya, Clarissa. Dari mana dulu, Clarissa? Dari yang paling banyak? Dari yang lebih banyak, Bu. Ya. Ikan, Ikan, ulat, kupu-kupu. kupu-kupu. Pintar. Kalau dari yang paling sedikit? Saya. Siapa lagi gantian? Saya. Fania, ya Fania. Silakan Fania. Dari yang paling sedikit apa Fania? Kupu-kupu. Terus Terus? Ulat. Terus? ikan ya. Pinter. Nah, sekarang kita lanjutkan nanti di bagian belakang ya, Bu ya. Ya. Nah, anak-anak kita lihat di halaman belakang, di halaman 148. 148. Di sini kita akan mengulangi lagi tentang benda-benda yang ada di sekitar. Yang memiliki berbagai ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, ya berbeda-beda ya anak-anak ya. Nah sekarang kita lihat di sampingnya. Bola sepak itu besar, bola pingpong itu kecil garisnya. Nah, raket bulu tangkis itu panjang. Kalau raket tenis meja pendek. Kalau gawang sepak bola lebar. Kalau gawang ring basket sempit ya, tidak lebar. Nah, kalau di gambar bawahnya, kalau ring basket Tinggi. Kalau sepak bola pendek. Di sampingnya itu contoh gerakan pemanasan. Anak-anak diingat lagi ya gambar-gambarnya ya. diperhatikan urutannya. Urutan gerakan 1, 2, 3, 4 itu diperhatikan, nanti di rumah diingat kembali. Oke. Kemudian kita lihat lagi di baliknya halaman 152. Di sini itu ada percakapan. Anak-anak kemarin waktu pelajaran yang lalu sudah praktekkan membaca ini. Nah, di sini ada ungkapan permintaan maaf. Nah, anak-anak kalau minta maaf berbuat salah, itu kita harus apa? Minta ungkapan permintaan maaf selalu menggunakan kata Dan kalau misalnya mau meminjam barang milik orang lain harus apa? Minta apa? Minta izin. sudah dipinjami mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anak di sini di tema 7 masih banyak, nanti diulangi lagi. Sekarang anak-anak lanjutkan di tema 8 ya. Nanti dibuka-buka kembali bukunya tema 7 ini. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan kembali di tema 8. Sekarang dibuka buku tema 8-nya, yuk. Ayo.
Nanti yang tema 7, ya sambil mempersiapkan. Yang tema 7 itu yang tadi diberikan pertanyaan dan kita itu apa namanya masih banyak lagi ya. Itu hanya sebagian kecil. Kita mengulas lagi. Oh, kemarin itu kita belajar ini. Suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras. Ya, sudah terdengar dengan jelas? Ya. Nah, oke. Yang tema 7 tadi itu masih banyak yang harus kalian pelajari. Yang tadi diberikan pertanyaan Ibu dan Budita, itu hanya sebagian kecil saja. Kalian harus lebih rajin belajar lagi untuk membuka apa namanya buku tema 7 ya. Tadi yang belum dibuka, tadi yang belum diberikan pertanyaan itu dipelajari. Oke. Nah, sekarang Supaya waktunya cukup ya Budita. ya, supaya waktunya cukup kita mengulas sedikit demi sedikit ya. Nanti kalian di rumah bisa belajar lebih banyak. Oke, sekarang yang tema 8 sudah siap semua? Sekarang yuk buka halaman 7. Di sini di tema 8 kita belajar tentang peristiwa alam. Ada peristiwa siang, ada peristiwa malam. Nah, kalian harus membedakan mana yang siang, mana yang malam. Ya. Tuh, di halaman 7 itu ada gambar-gambar. Itu ada perbedaan tentang siang dan malam. Kalau yang matahari terbenam itu pagi atau siang atau malam? Malam. Kalau bintang-bintang itu muncul di mana? Di malam hari atau di siang hari? Malam. Kalau bulan? Malam hari. Kalau misalnya bermain di taman, berarti peristiwa siang hari. Saya membedakan ya siang dan juga malam. Nah, sekarang di halaman 8 itu sangat sekali itu ada gambar padi dan kapas. Itu lambang sila keberapa ya? 5 pinter. Keadilan sosial. Keadilan Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Semua ini pintar. Padi itu melambangkan apa? Kemakmuran bagi sesama. Apa namanya padi dan kapas itu adalah apa gabungan dari Kalimat ingat ya. Lalu kita di halaman 17 itu ada dayu. Nah, itu ada gambar-gambar dan kata-kata kalian bisa membuat kalimat tentang peristiwa yang hari. Nah, kalau dayu yang sedang apa itu yang gambar pertama? Coba kalimat yang baik mana? Dayu sedang bertenang di pantai misalnya. Nah, itu ada berbagai macam gambar. Kalian bisa membuat tanya yang halaman 18. Gambar sendiri yang ayah dan bayu. Ayah. Itu gimana? Siapa yang Dayu sedang membangun istana pasir. Bagus ya. Ayah Dayu sedang membangun istana pasir. Pintar sekali. Nah, sudah bisa ya membedakan antara siang dan malam dan membuat kalimat. Sekarang di halaman 22. Tuh, ada berbagai permainan yang dilakukan di luar rumah dan di dalam rumah. Kalian bisa mencermati ya, mana yang di luar rumah, mana yang di dalam rumah.
Sekarang kita buka lagi halaman 24. 24 mana 24? 2 dan 4. Ya, halaman 24. Nah, kita belajar kemarin tentang satuan panjang tidak baku. Coba itu yang tangan, gambar tangan seperti ini. Tangan gambar apa itu? Kita Jengkal. Kalau yang Siti merentangkan tangan, Cepat. Nah, ada satu lagi yang bisa kita gunakan untuk satuan panjang tidak baku. Apa? Coba. Langkah kaki. Nah, di dalam halaman 25 ada berbagai soal. Kalian bisa menghitung itu apa namanya? Berapa jengkal, berapa pensil, berapa batang korek api. Nah, itu besok kalian bisa hitung. Nah, nanti kalian belajar lagi untuk menghitung. Oh, kalau panjang ikat pinggang itu sama dengan berapa jengkal? Atau berapa pensil? Ya, itu. Lalu sekarang kita lanjutkan di halaman 34. Itu sedang apa ya? Beni sedang Beraktivitas air. Dia melakukan kegiatan di dalam air. Gerakannya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Diingat-ingat ya. Berdiri dulu, lalu bungkukkan, lalu dihitung, lalu angkat kepalanya. Nah, sekarang kita lihat lagi halaman yuk balik terus yuk. Halaman. Nah, di subtema 2 kita mengenal tentang musim kemarau. Kemarau itu tidak ada hujan. Jadi kering, panas. Nah, itu kalian bisa melihat. Kalau misalnya kalian kita di halaman 60 lihat kita membuat kalimat pujian. Nah, itu dia cakap-cakapan kalimat pujian. Terima kasih. Kamu pandai sekali main tapak gunung. Nah, itu kata Siti. Itu ingat-ingat ya. Kalian bisa ya, pasti ya, membuat kalimat pujian. Masih banyak sekali yang harus kalian pelajari. Kita tidak bisa mengulas satu-satu. Nah, ini di halaman 64. Siti menghemat air bersih. Tuh, dengan cara apa? Dengan cara menyiram tanaman dengan air cucian beras, menutup air keran rapat-rapat, menaburkan pupuk kompos, mematikan keran kalau tidak digunakan. Nah, masih banyak sekali ya anak-anak ya. Nanti sampai belakang kalian pelajari lagi. Ini waktunya tinggal 8 menit lagi. Nah, kalian bisa. Kemarin kalian juga sudah belajar untuk mengukur. Tuh pakai timbangan itu. Pakai timbangan kerikil. Nah, itu kalian bisa menimbang. Oh, kalau misalnya 1 kaleng itu sama dengan 6 butir kelereng misalnya. Nanti diminta untuk mengurutkan juga. Mengurutkan dari yang terkecil ke yang besar. Nah, itu kalian bisa pelajari. Lalu di subtema 3 kita pelajari tentang musim penghujan. Kalau musim penghujan itu kita banyak mengalami hujan. Kalau hujan kita menggunakan apa itu supaya tidak kehujanan? Payung atau jas hujan bisa juga. Nah, aturan-aturan saat makan kalian diingat-ingat lagi. Duduk yang apa? Kalau misalnya peraturan makan.
tertib. Ya, kalau misalnya sebelum makan harus berdoa dulu, cuci tangan dulu, lalu apa lagi? Ya harus dihabiskan. Dihabiskan, tidak boleh sambil berbicara. Ya, pintar sekali. Ambil secukupnya. Ambil secukupnya, Ambil ya, secukupnya. Sip, sudah tahu ya. Nah, kalau lama atau sebentarnya waktu ketika kita cuci tangan itu lama atau sebentar? Sebentar. Kalau ibu sedang menyetrika, Lama. nah kalian bisa kira mana yang sebentar, mana yang lama. Oke, suhu ada yang air itu ada air es, air ledeng, dan air hangat, air termos. Mana yang lebih dingin, mana yang lebih hangat. Nah, kalian bisa membedakan itu. Diurutkan dari yang paling dari panik, yang dari panas ke yang dingin atau yang dingin ke yang panas. Oke, kalau misalnya kalian itu sudah dibantu, kalian mengucapkan apa? Untuk tema 4, kita mempelajari tentang bencana alam. Kemarin sudah ada banyak kali cerita, ada longsor, ada angin topan, angin puting beliung. Mereka kita sudah mempelajari ceritanya, kita juga mempelajari percakapannya. Nah, kalau sudah dibantu, kita mengucapkan terima kasih. Contoh hiasan dari tanah liat. Nah, itu dari tanah liat. Awalnya itu menggunakan kayu dan orang. Nanti kalau sudah jadi tanah liat itu dijemur. Ya. Maaf, kita agak cepat ya karena ini terbatas waktu. Masih banyak sekali yang kita kalian pelajari, hanya sebagian kecil saja kalian yang pelajari kita dan hanya mengajak untuk ulas sedikit supaya kalian mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Besok ketinggian PAS itu tema 7 dan tema 8 itu yang kalian gunakan untuk belajar. Soal-soal Budita dan Dipur ambilkan dari situ. Tentang agama, yang pendidikan agama itu tentang sikap-sikap berdoa, doa harian, lalu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, itu bahan-bahan untuk kalian PAT. Besok Kamis kalian sudah PAT, kalian persiapkan dengan baik, belajar, dicicil dari sekarang, membaca lagi buku-bukunya. Latihan-latihan soal misalnya kalau masih ada link penilaian bisa dibuka lagi, atau nanti kalian belajar dari buku itu soal pasti ada tes lainnya loh Kak. Iya, besok Ini sama apa tuh dari yang belajar, semangat belajar ya Jate ya. Oke. Nah, anak-anak super ada sampaikan lagi. Untuk jadwalnya mau ikut pagi atau sore, nanti Bu dan Budita akan susulkan di grup kelas ya, biar orang tua anak-anak mengisikan. Ya, seperti kemarin waktu PTS, seperti itu. Tapi Budita dan Bu menyarankan supaya supaya anak-anak lebih fresh, semangat, kan lebih kalau nanti kalau belajar lagi untuk masih bisa ya. Masih banyak waktu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari anak-anak? Sudah jelas? Hari ini tidak ada tugas. Hari ini tidak ada tugas, Pak. Hari ini tidak ada tugas. Kalian tugasnya hari ini membaca buku
tema 7 dan tema 8. Baik. Oke. Tidak dikumpulkan ke Bubur dan Pista, tetapi anak-anak lakukan untuk persiapan PAT. Jani kenapa kok sedih? Halo Jani, kenapa? Kenapa, Con? Kenapa Jani? Lemes Harus semangat. Ya, Gilby mau bertanya apa Gilby? Gimana Gilby? Besok Senin sekolah Ibu. Iya, besok Senin Ya, kita besok akan kita. masuk sekolah yang diizinkan dan tidak gimana Gilby? Ya nanti ya ada tugasnya ada. Kita belajar. Kita kejutan belajarnya. Oke. Nanti di dalam kelas belajar. Nah, pasti asik. Nah, yang 14 hari sebelum PTM ini tidak melakukan keluar kota, tidak jalan-jalan kemana-mana, boleh. Tidak dikunjungi oleh keluarga dari luar kota, boleh untuk Masuk PTM masuk. Iya. Yang sehat, Yang sehat, semangat. kita masuk sekolah. Yang belum diizinkan tetap di rumah, tetap belajar, tetap ada tugas, tidak apa-apa. Sama pelajarannya pasti sama yang didapat di sekolah dan di rumah itu sama, hanya tempatnya yang berbeda. Kalau di sekolah kita sama-sama dengan teman-teman. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat belajar dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Emak senang hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Maaf ya Bunda dan Pur, agak buru karena keterbatasan waktu. Besok kita bisa melakukan tanya jawab lagi. Iya. Selamat belajar. Selamat belajar.